Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhat talabah rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu berharga, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apa yang telah diwariskan oleh para ulama kita dari kitab-kitab yang berisikan ilmu yang sangat bermanfaat. Maka hendaklah kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan nikmat itu dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan, tetapkan nikmat itu untuk kita seluruhnya. Maka nikmat sehat dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita dan nikmat kesempatan untuk berada di tempat yang mulia semacam ini hendaklah betul-betul kita manfaatkan dengan baik untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian berusaha menjadikan ilmu itu sebagai ilmu yang bermanfaat, sebuah ilmu yang terwujud dalam kepribadian kita, yang membuahkan amal perbuatan baik dari sisi akidah, ibadah, perbuatan, ucapan, dan yang lainnya. Karena tanda ilmu yang bermanfaat adalah tatkala ilmu itu membuahkan amal perbuatan. Ketika ilmu hanya sekedar wawasan materi, maka ilmu itu tidaklah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari, yang kita hafalkan, yang kita dapatkan, yang kita miliki akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat ketika kita berhasil mewujudkan ilmu tersebut dalam amal kita, baik yang berkaitan dengan akidah ataupun yang berkaitan dengan ibadah, amal, ucapan, dan yang lainnya, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Maka setelah kita belajar sedikit banyak, alhamdulillah telah kita pelajari, hendaklah kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kita masih dengan risalah yang sangat mulia, Salasatul Usul wa Adillatuha, karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran kita sampai pada halaman 9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-muallif, penulis, mengatakan, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mithlul islami wal imani
wal ihsan, seperti Islam, iman, dan al-ihsan. Nanti masing-masing itu akan beliau sebutkan di tempatnya. Wa minhu, dan diantaranya ad-du'a, doa, wal khauf, rasa takut, war raja, harapan, wat tawakkul, tawakal, war raghbah, war rahbah, cinta dan takut, wal khusyu', dan kekhusyuan, wal khasyah, khasyah itu sama dengan takut, wal inabah, taubat, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adzah, meminta perlindungan, wal istighatsah, meminta pertolongan di kala sempit, wal dzabh, menyembelih, wan nadhr, nadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillah. Dan selain itu dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa yang beliau sebutkan di sini akan beliau sebutkan satu persatu kembali dengan dalil untuk masing-masing poinnya. Di sini ya ikhwan, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah, dan bahwasanya ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai menjelaskan tentang hakikat ibadah. Apa itu ibadah? Dan beliau jelaskan ibadah di sini dengan menggunakan contoh-contoh dari ibadah-ibadah tersebut. Beliau sebutkan secara umum, kemudian beliau sebutkan secara sedikit lebih terperinci. Adapun secara umum, beliau ringkas dalam Islam, iman, dan ihsan. Dan ini adalah agama seluruhnya. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tadi bertanya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang urusan agama kalian. Jadi, dan itu masuk dalam kategori ibadah seluruhnya. Setelah itu beliau perinci satu persatu, meskipun gak semua, tapi ini ibadah-ibadah yang sangat penting. Nah, sebelum kita lanjutkan, ibadah maknanya, asal makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu'. At-tadallulu wal khudu'u, merendahkan diri dan tunduk patuh. Merendahkan diri dan tunduk patuh, itu makna asal ibadah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyah menjelaskan makna ibadah, dan ini takrif yang sangat mencakup dan insyaallah sebuah takrif yang sangat bagus dari beliau. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah ungkapan jami'un yang mencakup semua yang Allah cintai, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu,
dan Allah ridhoi. Minal aqwal, baik berupa ucapan, wal af'al, ataupun perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang nampak dan yang batin. Ini takrif ibadah. Ibadah adalah semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan semua yang Allah ridhoi, baik bentuknya ucapan-ucapan kita ataupun amal perbuatan kita. Baik ucapan perbuatan yang nampak bisa terlihat ataupun ucapan perbuatan yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Selama ucapan perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ibadah. Dari sini dapat kita pahami bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar apa yang tercantum dalam rukun Islam. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Tapi makna ibadah itu lebih luas. Apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu disebut ibadah. Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Dengan melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika Allah memerintahkan kepada sesuatu atau menyanjung sesuatu, memuji sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada sesuatu, memuji sesuatu, dan mencontohkan sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah ibadah. Contohnya tadi sudah disebutkan. Contoh yang lain, berbakti kepada kedua orang tua, belajar, menghafal, membaca Al-Quran, berzikir, dan banyak lagi. Bersedekah, berbuat baik, menolong temannya yang butuh pertolongan. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai adalah ibadah. Hatta dalam sebuah hadis dikatakan, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bernilai ibadah. Dan Nabi SAW golongkan dalam kategori keimanan. Dari sini ya kawan, jelas insyaallah ya, mana ibadah adalah apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang batin. Tidak hanya salat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji. Nah, jadi Islam, iman, ihsan itu semua ibadah. Doa, khauf, roja, tawakul, raghbah, rahbah, khusyuk, dan semuanya yang beliau sebutkan itu ibadah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Semua ibadah ini ya ikhwan hanyalah milik Allah. Allah yang berhak mendapatkannya, selain Allah tidak berhak dan tidak boleh mendapatkan ibadah itu dari kita. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian berdoa, janganlah kalian menyeru, janganlah kalian beribadah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun. Al-masajid di situ dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Riwayat-riwayat maknanya, riwayat-riwayat yang menjelaskan makna masajid di situ, para ulama banyak sekali versinya. Akan tetapi kalau dilihat, maka
dari nukilan-nukilan riwayat-riwayat penafsiran itu merucut kepada al-khudu'u wal ibadatu wal ijlal, ketundukan, ibadah dan pengagungan. Maka sesungguhnya ketundukan, ibadah, pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan hendaknya betul-betul diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba Allah. Allah menciptakan kita supaya kita menjadi hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan kurbanku, sesembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ini, maka perhatikan, semua yang kita miliki untuk Allah, hidup kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah. Salat, sembelihan, kurban, sedekah, puasa, semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah kita tercipta di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, faman sarafa minha syai'an li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan dari ibadah-ibadah tersebut meskipun hanya sedikit, li ghairillah, untuk selain Allah, barang siapa yang memalingkan atau memberikan dari ibadah-ibadah tersebut meskipun hanya sedikit kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia adalah seorang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, dan seorang yang kafir. Orang musyrik lagi kafir. Subhanallah. Meskipun cuma syai'an, secuil, sedikit. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, tawakal kepada Allah, giliran berdoa kepada selain Allah, meskipun yang diberikan kepada selain Allah ini sedikit, kata muallif, fahuwa musyrikun kafir, dia adalah seorang yang mensekutukan Allah, seorang musyrik yang kafir, yang kalau dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan itu, tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ampuni dosa syirik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, ini poin yang sangat penting. Meskipun sebagian besar ibadah kita berikan kepada Allah, kok ada secuil ibadah kita berikan kepada selain Allah, maka yang secuil ini akan menghapuskan ibadah yang besar ini. Lah kok bisa? Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau sampai engkau berbuat syirik, mensekutukan Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, la yahbatanna amaluk, sungguh akan terhapus semua amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi.
Maka perhatikan, dosa syirik ini dosa yang sangat besar. Dulu telah kita sampaikan, saking besarnya dosa syirik ini, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya kecuali di situ untuk menjelaskan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Maka hati-hati. Dan kalau kita pernah melakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa barang siapa memberikan ibadah kepada selain Allah, berarti dia adalah orang musyrik kafir. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang beribadah, menyeru, berdoa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang lain, la burhana lahu, yang tidak punya bukti, dan tidak akan pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu yang disembah selain Allah adalah Tuhan. Tidak ada. Segala sesuatu yang disembah selain Allah mereka adalah sesembahan yang cuma nama. Hakikatnya mereka bukanlah Tuhan. Mau dikasih bukti kayak apapun maka tidak akan dapat. Mau dicarikan dalil seperti apapun tidak akan ketemu dalil yang menunjukkan bahwa mereka adalah Tuhan. Yang ada adalah mereka hanyalah dilabelkan nama Tuhan meskipun mereka bukan Tuhan. Allah mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sesembahan-sesembahan itu hanyalah nama-nama yang kalian namai. Begitu pula dinamai oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendatangkan bukti atas itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya membuktikan bahwa mereka adalah makhluk yang lemah, bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang berdoa, menyembah, menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang lain, yang tidak punya bukti atas ketuhanannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hanyalah hisabnya, perhitungannya nanti di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang kafir. Innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Siapa ini? Alladzi yad'u ma'allahi ilahan akhar, orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, orang yang menyeru selain Allah dia kafir. Orang yang kafir la yuflih, tidak akan pernah beruntung. Maka kunci keuntungan yang utama ya ikhwan adalah tauhidullah. Milikilah tauhid. Itu kunci utama keuntungan di dunia dan di akhirat. Kunci utama keselamatan di dunia, di akhirat. Kunci utama kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Siapa yang tauhidnya hilang, maka dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat nanti akan tergolong orang-orang yang merugi. Nah, wa fil hadithi, dan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadati, doa adalah inti dari ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tabrani, dan para ulama menyatakan hadis ini lemah, dhaif. Namun di sana ada riwayat yang lain dengan sedikit perbedaan lafaz dengan sanad yang hasan sahih,
seperti yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, lafadznya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa dia adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi lafadz yang mu'tamad, yang hasan, yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Adapun hadis dengan lafadz ad-du'a'u mukhul ibadah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Tabrani, namun sanadnya dhaif, lemah. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya dalil yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Coba, ini Rabb kita, Tuhan kita ya kawan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya. Yang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir mereka minta semua permintaan mereka, kemudian Allah kabulkan semuanya, itu tidaklah mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, Tuhan yang tidak pelit. Ingat, Allah itu kaya dan tidak pelit. Beda dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kalau sudah kadung kaya, nambah pelit. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah adalah zat yang maha dermawan, suka memberi. Kata Allah, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini janji Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah akan marah. Beda dengan kita. Kalau kita punya, dimintai sekali, oke lah. 2 kali, nggak apa-apa lah. 3 kali, agak berat dikit. 10 kali, oh orang ini kurang ajar. Itu kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala suka, Allah senang melihat hambanya yang suka meminta kepadanya, merengek kepadanya, menunjukkan kepada Allah kefakirannya, butuhnya kepada Allah. Senang. Maka berbanyak berdoa kepada Allah. Tidak akan sia-sia doa kita. Angkat tangan kita. Kita sedang menuntut ilmu, minta kepada Allah, ya Allah berikan saya ilmu, ya Allah berikan saya ilmu, ya Allah fahamkan saya, ya Allah mudahkan saya. Terus, innallaha hayyun karim, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemalu lagi maha karim. Yastahyi min abdihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan malu dari hambanya ketika hambanya mengangkat tangan ke atas, menadahkan tangannya kepada Allah, fayaruddahuma sifra, kemudian mengembalikan tangan itu dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan. Allah malu. Subhanallah, ini Rabb kita. Maka minta kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah ya. Jadi mintanya jangan cuma, ya Allah duit saya habis, tolong mudahkan rezeki ibu saya supaya segera dikirim. Jangan itu terus. Jajan itu gak bikin antum pinter. Yang bikin antum pinter itu belajar. Antum makan jajan setengah jam, antum gak akan hafal 1 hadis, gak akan hafal 1 ayat. Tapi antum buka kemudian dihafalkan setengah jam, insya Allah dapat 2 ayat. Lebih tergantung orangnya. Yang bikin pinter itu belajar. Makanya Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan makan jajan. Iya, ilmu itu dengan belajar, bukan dengan makan jajan. Makanya kalau antum perhatikan ya kawan, salaf kita dahulu, masa-masa mereka belajar itu masa-masa prihatin. Tidak seperti kita. Masa-masa kita belajar itu masa-masa poya-poya.
Ini kiriman 1 kardus, 2 kardus, nanti sebelum uang sakunya. Subhanallah. Padahal Al-Imam Malik mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu ini seorang yang tidak merasakan kefakiran. Harus prihatin. Harus prihatin. Nah, sampai ke situ. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Maka berbanyak minta ya. Di antara adzan dan iqamah, sepertiga malam yang akhir, apalagi antum safar, kemudian nanti di hari Jumat, di ba'da asar, perbanyak doa kepada Allah. Dan dalam setiap kesempatan yang kita bisa berdoa di situ, angkat tangan berdoa kepada Allah. Lagi merenung, nyantai, duduk, melihat temannya sholat, ya Allah, mudahkanlah saya untuk sholat. Melihat temannya belajar rajin, ya Allah, tularkanlah kerajinannya kepada saya. Lihat orang temannya pintar, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu. Terus Allah senang. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ini dalil bahwa doa merupakan ibadah. Tadi, ibadah adalah semua yang Allah cintai. Di sini Allah perintahkan kita untuk meminta kepada Allah. Berarti Allah senang atau enggak? Senang. Senang. Maka doa adalah ibadah. Bahkan kata Allah, yang tidak mau berdoa kepada Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan marah. Bahagialah kita ya ikhwan, ya akhwat, punya Tuhan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, dermawan, tidak pelit. Nah, kemudian doa dijelaskan oleh para ulama kita terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Yang pertama, doaul ibadah. Doa ibadah. Doaul ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah adalah imtithalu khitabis syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'i fayashmalu jami'a afradil ibadah. Doa ibadah adalah melaksanakan khitabus syara'. Apa khitabus syara' itu? Pembicaraan atau tuntutan syariat yang dibarengi dengan rasa cinta dan ketundukan. Doa ibadah adalah melaksanakan, mentaati khitabus syar'i, pembicaraan syariat, tuntutan syariat yang dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Dan ini mencakup semua macam ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah,
Ini semua termasuk dalam kategori doaul ibadah. Kenapa? Karena ketika kita sholat, puasa, haji, umroh, baca Al-Quran, kita mengharapkan sesuatu. Iya. Apa yang kita harapkan? Kebaikan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa. Jadi dengan kita sholat Allahu Akbar, dengan kita berpuasa, dengan kita haji, dengan kita baca Al-Quran, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaannya kepada kita. Itu doaul ibadah, doa yang berbentuk melakukan amal ibadah. Yang kedua, doaul mas'alah. Doaul al-mas'alah. Doaul mas'alah adalah talabul abdi min rabbih. Talabul abdi min rabbih husula ma yanfa'uhu wa dawamahu au daf'a ma yadurruhu wa raf'ahu. Doa masalah adalah permintaan seorang hamba, permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat dan mengokohkannya, menetapkannya, atau untuk mencegah madarat dan mengangkat madarat, kejelekan. Ini doa masalah. Doa masalah itu doa yang kita minta dengan lisan kita. Ya Allah, saya pengen ini, saya pengen itu. Ya Allah, jauhkan saya dari ini, jauhkan saya dari itu. Tadi takrifnya adalah permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuknya, dan supaya manfaat itu terus ada pada dirinya, atau untuk mencegah madarat dan menghilangkan madarat yang sudah ada. Dan itu isi dari doa kita seluruhnya. Ketika kita berdoa, rata-rata isi doanya adalah meminta sesuatu yang manfaat kepada Allah dan meminta supaya manfaat itu terus ada pada kita, atau kita meminta kepada Allah supaya terhindar dari kejelekan. Kalau sudah Allah takdirkan kejelekan menimpa kita, kita minta kepada Allah supaya kejelekan itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa masalah, doa yang berbentuk meminta. Jadi doa kepada Allah itu ada dua, doaul ibadah dan doa al-mas'alah. Ini dipahami, dan adalah ketika kita berdoa, betul-betul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paham ya? Doa paham? Jadi itu ya kawan, kesimpulannya bahwa ibadah semuanya hendaklah kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang mengatur semua urusan kita, yang memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan, dan yang bisa menolak dari kita segala madarat, dan yang bisa menghilangkan madarat dari kita seluruhnya. Rabb kita. Kemarin disampaikan oleh muallif kalam al-Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Rabb yang menciptakan segala sesuatu ini,
dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Berikan semua ibadah kita kepada Allah, baik yang kecil maupun ibadah yang besar, dan jangan pernah memberikan ibadah sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapapun, sering kita ulang-ulang, baik kepada seorang nabi ataupun malaikat, atau kepada wali, kepada syekh, kepada ustadz, kepada guru, kepada batu, kepada pohon, kepada rembulan, kepada matahari, kepada apapun, jangan. Ketika kita tahu ini adalah ibadah, maka peruntukkanlah ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, zat yang menciptakan kita. Nah, insyaallah cukup. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.